pertama situasi dan kondisi masyarakat Aceh pasca konflik, ya, pasca MOU antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, itu terasa betul sudah aman, gitu ya, sudah damai, ya. Dan aktivitas masyarakat untuk menata kehidupan menjadi lebih baik itu sudah terasa betul. Ya, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang dalam sejarah memiliki hubungan erat dengan Islam dan menganut ajaran Islam sejak awal. Bahkan sebelum Indonesia lahir, Aceh punya kerajaan-kerajaan Islam abad 14, 15, dan 16, dan itu mereka menjalankan Islam dengan damai. Aceh berkehendak untuk mewujudkan kedamaian dengan menjalankan ajaran Islam itu. Jadi oleh karenanya syariat Islam yang diberlakukan di Aceh itu dalam rangka mewujudkan kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Yang kedua ini secara legal formal, artinya negara memberi izin untuk melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Itu sejak tahun 2001 dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus dulu. Itu yang sudah sangat jelas partisipasi dan peran negara di dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Bahwa di dalam pelaksanaan masih banyak problematika, ya, kita harus akui itu. Kenapa? Karena pemahaman, pengetahuan, kehidupan ekonomi kita yang belum begitu baik. Di penelpon sudah ada Tengku Muh ya, di Krung Raya, silakan. Nah, jadi menurut karena Ton punya power, TV punya kekuasaan, Nyonya di Banda Aceh, Nyonya dapat terpaksa untuk mendukung jadi pendamai ini sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita ditanya, mana punya Medan, mana Medan, nanti kamu pai. Ini nanti dari orang mana ni tu tinggi orang kawan masanya, jadi kita pai no dumbu. Jadi maksudnya menyo sayang dan anggo Acehnya. Olehnya bu, insyaAllah dan tolong, bukan kapu juga bentuk hukum yang penting ditegakkan. Biar katakan bu, walaupun undang-undang tapi wali ini ikut. Bagaimana Tengku Muh sampaikan tadi, persoalan tsunami moral melanda Banda Aceh ini menjadi sesuatu yang memang menjadi ujian terbesar bagi seluruh warga masyarakat Aceh. Dan kita tahu Banda Aceh sebagai pusat ibu kota yang datang ke sini, yang melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, ada dengan cara yang ma'ruf, ada dengan cara yang mungkar. Nah, cara yang mungkar inilah sebetulnya kita ingin agar bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar ini seluruh warga masyarakat terlibat di dalamnya, karena ini menjadi ku'amfusakum wa'ahlikum naram. Kita kembali kepada keluarga kita, kemudian kita bangun kemadanian dari diri, ibda' binafsi, dan kemudian kita lihat lingkungan. Jadi ada peran yang harus diperankan, baik itu peran pemerintah, kemudian peran dari masyarakat, dari pemuda. Karena ulah tangan manusia sendiri yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi mereka tidak peduli terhadap kampungnya, mereka cuma peduli terhadap dirinya sendiri. Untuk kita menolak bencana-bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada roadmap itu, pemerintah tidak punya pegangan. Ya, maka kebijakan yang lahir itu adalah kebijakan parsial dan insidental. Punya ciri khas tersendiri. Kita tidak sama menjalankan syariat Islam seperti di negara-negara Timur Tengah, Middle East misalnya. Antara Saudi dengan Indonesia itu berbeda. Ya, dalam menjalankan syariah pada konteks negara. Ya. Bahwa sumber syariahnya sama Al-Quran dan Hadis, ya. Tapi menjalankan dalam konteks negara itu memerlukan cara dan
karakteristik tersendiri. Kultur budaya Timur Tengah tidak sama dengan kultur dan budaya Indonesia. Nah, jadi apa yang diterapkan di Timur Tengah, misalnya di Suriah, di Nigeria, di Sudan, di Mesir, itu tidak bisa seluruhnya dipakai untuk Indonesia. Karena kita punya karakteristik budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang berbeda. Jadi oleh karena itu, kita punya sistem hukum Indonesia yang berbeda dengan sistem hukum di Saudi, di Mesir, di Nigeria, di Afghanistan dan Pakistan misalnya. Nah, kita punya pola sendiri. Islam artinya sejahtera. Islam artinya menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi ajaran Islam adalah ajaran yang menciptakan kedamaian dimanapun ajaran itu dilaksanakan. Jadi Islam yang kita kembangkan di Aceh ini, yang kita wujudkan di Aceh melalui kebijakan-kebijakan negara ini, melalui Grand Design ini adalah Islam yang damai, Islam yang terbuka, Islam yang moderat, Islam yang memiliki kultur budaya Aceh. Jadi kalau mau lihat Islam, ya lihatlah Islam yang sebenarnya yang ada dalam Quran dan Sunnah. Karena tidak semua praktek masyarakat Muslim ya, yang itu mencerminkan apa yang ada dalam ajaran itu. Nah, itu yang sering terjadi begitu. Maka tidak heran kalau muncul gerakan-gerakan yang radikal, gerakan-gerakan yang keras, ya, gerakan-gerakan yang tidak menjunjung tinggi. Membangun Aceh ke depan yang berbasis syariah itu dua core yang menjadi inti utama, pendidikan dan ekonomi. Dan itu pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sejarahnya. Tidak mungkin Nabi bisa membangun Madinah, ya, peradaban Islam, kalau dua hal ini tidak dia benahi. Itu dia benahi tentang pendidikan, dia benahi tentang ekonomi. Jadi eksploitasi kepada sumber daya ekonomi yang kecil itu tidak boleh dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi seperti itu. Itu ada prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks syariah, ketika menyebut lingkungan atau bahasa orang Arabnya bi'ah, environmental dalam kita, itu tidak hanya fisikal, tapi juga sosial environmental. Kerusakan manusia. Misalnya Quran menyebut taharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi ini, kerusakan banjir, ya, longsor, ya, itu sebetulnya karena tangan manusia itu. Bukan karena Tuhan tidak senang kepada umat manusia, bukan. Tapi karena manusia sendiri yang dia tebang hutan, yang dia tidak lakukan reboisasi, dia buat pengerukan lingkungan tanah yang tidak sesuai. Nah, itulah resikonya kita terima sendiri. Nah, syariah melarang itu. Bahwa sumber daya hutan bermanfaat bagi manusia, ya. Kalau dia tebang, dia harus ada kompensasinya. Sehingga terjadi yang namanya keseimbangan alam atau equilibrium bahasa kita. Kalau dalam bahasa orang Arabnya, bahasa syariahnya itu mizan, keseimbangan. Jadi prinsipnya itu adalah kalau kita menjalankan syariah dengan benar, itu akan membawa kebaikan, ya, akan membawa kemaslahatan, akan membawa keadilan, akan membawa kesejahteraan kepada siapapun. Kerukunan umat beragama meminta untuk tidak mempolitisasi agama dalam pemilu tahun 2014 ini, termasuk menyeret agama dalam setiap kampanye oleh calon legislatif yang ada di partai politik. Kemudian Forum Kerukunan Umat Beragama merekomendasi juga bahwa tokoh agama, pemuka agama supaya netral dalam pemilu yang akan datang.